Makassar Newport ini menjadi sangat penting Bapak, bahwa tadi yang disampaikan kita ingin memastikan ini menjadi gerbang untuk dunia, untuk kawasan Indonesia Timur Bapak, untuk jadi pemain global. Dan tingkatkan efisiensi dan dorong penurunan biaya logistik nasional, di mana kita patut berbangga dari semua negara Asia Tenggara kita masuk ke 20 besar, yaitu dengan kategori salah satu pelabuhan terbaik di dunia saat ini Bapak. Kita punya 3 pelabuhan internasional Bapak, yang memang tentu kita dorong bersama Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan juga daripada infrastruktur sekitarnya Pak. Dan kita juga mengintegrasikan beberapa kawasan industri untuk menjadi bagian dari ekosistem daripada pelabuhan ini Bapak. Seperti yang ada di KBN, Batang, ataupun yang ada hari ini. Dan tentu Makassar Newport ini menjadi sangat penting Bapak, bahwa tadi yang disampaikan kita ingin memastikan ini menjadi gerbang untuk dunia, untuk kawasan Indonesia Timur Bapak. Dan tentu kami tidak berpuas diri Bapak, insya Allah kita terus konsolidasikan. Dan kalau dari segi keuangan alhamdulillah sekarang profitnya 3,9 triliun Bapak. Dan investasi proyek strategis nasional ini pun mandiri Bapak. Jadi memang dari Pelindo sendiri senilai 5,4 triliun Bapak, dan terus akan bertahap sampai 10 triliun. Dan insya Allah amanah yang Bapak berikan kepada kami kita jaga. Persaingan antar negara sekarang ini betul-betul sangat ketat. Persaingan produk-produk yang kita hasilkan dengan produk-produk yang dihasilkan negara-negara lain juga bersaing sangat ketat. Siapa yang memiliki efisiensi yang baik, itulah yang memenangkan pertandingan. Itulah yang akan memenangkan persaingan. Saya ingat 10 tahun yang lalu, biaya logistik kita berada di angka 24%. Padahal negara-negara lain 9-12%. Karena apa? Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dan kawasan industri. Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dengan pabrik-pabrik yang berada di jauh dari pelabuhan. Dan sekarang biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%. Makassar Newport ini adalah terbesar setelah Tanjung Priok. Kedalamannya 16 meter. Juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer. Tak ingin terus-terusan ketinggalan dari negara-negara lain, Indonesia terus berbenah. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia pun tak ragu memperbaiki dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada. Terbaru, Presiden Jokowi resmi membuka Makassar Newport, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 22 Februari 2024. Pelabuhan ini dibangun untuk menjawab persaingan antar negara yang saat ini betul-betul sangat ketat, di mana siapa yang memiliki efisiensi yang baik yang akan memenangkan pertandingan dan persaingan. 10 tahun lalu biaya logistik nasional berada di angka 24%, padahal negara lain 9-12%, karena tidak terintegrasinya antara pelabuhan dengan kawasan industri dan tidak terintegrasinya pelabuhan dengan pabrik yang berada jauh dari pelabuhan. Sementara saat ini biaya logistik Indonesia sudah turun kurang lebih 14%. Sudah turun banyak tetapi tetap masih sedikit lebih tinggi dari negara lain, dan ini menjadi PR kita bersama. Makassar Newport merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok dengan kedalaman 16 meter. Pelabuhan ini termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal berukuran jumbo yang mengangkut kontainer. Kehadiran pelabuhan baru di Makassar ini akan mampu menampung sebanyak total 2,5 juta teus peti kemas untuk di dermaga 1A, B, dan C. Dengan kedalaman yang dimiliki, dermaga Makassar Newport sudah bisa disandari kapal dengan bobot besar atau post-Panamax yang biasa digunakan untuk direct call atau pelayaran langsung ke luar negeri. Tidak hanya itu, pelabuhan ini juga dilengkapi dengan akses jalan tol. Jalan tol ini akan memudahkan akses kendaraan barang di pelabuhan Makassar Newport.
Dengan begitu waktu tempuh peti kemas di pelabuhan ini bakal lebih cepat. Makassar Newport juga akan terintegrasi dengan kawasan industri berskala besar hingga rel kereta api yang menghubungkan kota-kota di Sulawesi dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas. Kehadiran Makassar Newport diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi waiting time kapal, dan mendukung integrasi antara pelabuhan dengan kawasan industri serta infrastruktur transportasi lainnya. Maka dengan mulai beroperasinya pelabuhan ini, Indonesia akan semakin dekat dengan cita-cita menjadi poros maritim dunia. Kekuatan pelabuhan Indonesia menjadi pemain global, meningkatkan efisiensi dan mendorong penurunan biaya logistik nasional. Bahkan pelabuhan di Indonesia kini menjadi salah satu pelabuhan terbaik dengan urutan 20 besar dunia. Pemerintah sendiri saling berkolaborasi menghadirkan 3 pelabuhan internasional dengan mengintegrasikan infrastruktur di sekitarnya dan mengintegrasikan beberapa kawasan industri untuk menjadi bagian dari ekosistem pelabuhan. Oleh karena itu, hadirnya Makassar Newport menjadi sangat penting, di mana sebagai gerbang dunia untuk kawasan Indonesia Timur. Mengelola negara sebesar Indonesia bukanlah perkara gampang. Keragaman yang dimilikinya membuat setiap daerah juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti halnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah-masalah pelik yang melanda masyarakat NTT, seperti kemiskinan, rawan pangan, gizi buruk, dan kekeringan, mendorong pemerintah terus membangun NTT pada sektor-sektor prioritas, termasuk juga pengadaan air bersih. Presiden Joko Widodo menyadari betul bahwa persoalan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan air. Karena begitu pentingnya air di NTT, maka tidak heran jika Presiden Jokowi memberikan perhatian yang begitu tinggi dengan membangun banyak bendungan di sana. Setidaknya ada 7 bendungan yang dibangun pemerintah. 4 bendungan berada di Pulau Timor, yakni Bendungan Ragnamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan 3 lainnya berada di Pulau Flores, yakni Bendungan Napun Gete, Temef, dan Bay. Penyediaan air untuk berbagai kebutuhan menjadi salah satu prioritas utama di NTT. Bendungan dibangun untuk menyimpan air dan daya air berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air pada waktu diperlukan. Pembangunan bendungan-bendungan tersebut juga dimaksudkan untuk pengembangan sektor pangan di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu. Kemegahan bendungan yang berhasil dibangun di NTT tersebut rupanya mendapat pujian dari sejumlah anggota parlemen Timor Leste. Bahkan anggota parlemen Timor Leste sampai datang ke NTT untuk melihat dari dekat sejumlah proyek, khususnya bendungan di 3 daerah, yakni Kabupaten Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan. Dianggap sebagai referensi, Parlemen Timor Leste merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Timor Leste agar bisa belajar dari NTT untuk membangun bendungan serupa. Sehingga Timor Leste bisa memiliki bendungan seperti milik NTT khususnya untuk daerah perbatasan. Sekedar untuk diketahui di Kabupaten Kupang ada Bendungan Ragnamo yang sudah beroperasi dan Bendungan Manikin yang sedang dalam proses pembangunan. Bendungan Ragnamo merupakan bendungan pertama dan terbesar di NTT. Berlokasi di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi Oveto, Kabupaten Kupang, bendungan ini mulai dibangun pada Desember 2014, selesai dibangun pada tahun 2017, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2018. Tujuan pembangunan bendungan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan air warga, namun juga kebutuhan listrik warga. Bendungan ini dapat menghasilkan listrik sebesar 0,22 MW. Bendungan Ragnamo sendiri termasuk bendungan yang paling besar di Indonesia bagian timur, karena dapat menampung air dalam jumlah besar dibandingkan bendungan yang lain. Bendungan Ragnamo sendiri mampu menampung 14,09 juta meter kubik air dan dapat melayani kebutuhan air baku bagi warga Kabupaten Kupang sebesar 100 liter per detik, serta menjangkau kebutuhan air untuk lahan irigasi seluas 1.250 hektar.
Bendungan Ragnamo dapat mengairi lahan seluas 23,70% dari total lahan irigasi atau sebesar 5,89% dari total seluruh lahan sawah di Kabupaten Kupang. Dengan menelan biaya yang besar mencapai 760 miliar rupiah, Bendungan Ragnamo juga memiliki fungsi penting sebagai pengendali banjir. Sedangkan Kabupaten Belu memiliki bendungan Rotiklot yang berlokasi di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk, Mesak. Selain dimaksudkan sebagai sumber air irigasi untuk mendukung pengembangan lumbung pangan atau food estate di Atambua, Kabupaten Belu, bendungan Rotiklot juga dijadikan sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat di perbatasan Republik Indonesia Timor Leste. Memiliki ciri khas sendiri, bendungan Rotiklot ini menjadi salah satu objek wisata yang diminati masyarakat. Keunikan tersebut terlihat dari konstruksi bendungan yang bertipe pelimpahan samping. Ada 5 pintu pelimpahan yang dirancang seperti jembatan, di mana di atasnya dibuat bangunan dengan gaya konstruksi menyerupai rumah adat. Selain itu, di sekitar areal bendungan dilengkapi dengan taman dan banyak areal spot foto. Sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai bendungan TMF. Bendungan TMF masih dalam proses konstruksi dengan progres pengerjaan telah mencapai 99,7%. Bendungan TMF menjadi bendungan terbesar di antara 7 bendungan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di NTT. Bendungan dengan panjang 550 meter dan tinggi 55 meter ini menempati lahan seluas 45 hektar dan mampu menampung air hingga 45 juta meter kubik. Saat ini bendungan TMF tinggal dilakukan pengisian air untuk siap digunakan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memenuhi kebutuhan akan air oleh masyarakat. Arah dan tujuan pembangunan Indonesia, khususnya Indonesia Timur, sudah sangat jelas. Tak mengherankan jika Timor Leste ingin meniru keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut.